Rekor. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Ya. Segala puji kita ucapkan pada Allah. Ini kita masuk di bulan Ramadan ya. Ya, kita di bulan yang penuh berkah, yang khusus untuk umat Islam yang diwajibkan berpuasa. Dan ini tentunya bulan yang memang bonus, bonus amal. Jadi amal sunnah sama dengan pahala wajib, amal wajib sama dengan dilipat gandakan menjadi bisa 70 kali lipat. Ya, jadi berbeda dengan di bulan-bulan lainnya. Bulan ini ya, penuh berkah, amalan kita dilipat gandakan pahalanya, setan-setan dibelenggu, surga dibuka, neraka ditutup. Nah, luar biasa. Jadi ini bisa kita gunakan untuk menambah amal ya. Setelah ini, setelah Ramadan bisa menjadi jiwa pribadi yang berkarakter yang baik. Alhamdulillah. Amin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Nah, sebelum kita mulai kuliah kita, ya mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah. Doa kita mulai. Amin ya Rabbal. Amin. Ya. Jadi sekarang kita sebelum lanjut kuliah, ya, mahasiswa disilakan presentasi. Setiap kita kuliah ada mahasiswa yang presentasi penerapan rekayasa lalu lintas dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam penelitian dan pengabdian yang ada bisa diambil internet. Nah, kalau kita belajar cuma mendengarkan itu cuma 20-30%. Ya, jadi materinya sudah siapkan, kalau itu cuma didengar, nah itu cuma 30%. Untuk meningkatkan kemampuan memahami ilmu ini, rekayasa lalu lintas, ya mahasiswa harus juga melakukan presentasi. Yang belajar buat materi presentasi. Dibuat dalam bentuk makalah ya, Pak. Ada dipindahkan ke makalah, ada sampulnya, ada daftar isi, ada materinya, itu dipindahkan artikel itu ke makalah, kemudian kesimpulan dan daftar pustaka referensi. Nah, sekarang kita lanjut ke presentasi mahasiswa. Ini materinya bisa di-share di grup. Oh, salah, Pak. Saya share di grup. Tapi Pak, saya punya ini materi masih ada kurang, daftar isinya belum ada, Pak. Oh ya, nanti bisa diperbaiki. Oh ya, Pak. Tunggu saya kirim. Nanti bisa paling lambat UTS nanti. Ujian akhir ya, UTS. UAS. Pak, saya sudah kirim, Pak, materinya. Ya? Sudah, Pak, saya sudah kirim. Sudah dikirim. Ya. Boleh saya, Pak, presentasinya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sini saya Muhammad Rizky Ditya Herwantio. Saya akan mempresentasikan materi tentang studi rekayasa lalu lintas pada simpang 7 Ule Kareng dengan merencanakan bundaran roundabout. Kita masuk di bagian abstraknya. Simpang 7 Ule Kareng merupakan persimpangan dengan jumlah pertemuan ruas jalan yang paling banyak di kota Banda Aceh tanpa adanya pengaturan lalu lintas sehingga mengakibatkan terjadinya tundaan dan kemacetan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat sebuah rekayasa lalu lintas dari simpang tak bersinyal menjadi persimpangan dengan bundaran. Data volume lalu lintas diambil dengan bantuan kamera video dan kecepatan diambil dengan alat bantu speedgun. Data yang dikumpulkan adalah data geometrik jalan, volume lalu lintas dan kecepatan setempat. Data awal yang digunakan untuk adalah volume jam puncak atau VJP. Dari volume yang diamati dan kemudian jalinannya itu 6.629 ken per jam. Arus bagian jalinan terbesar di ruas jalinan AB yaitu 3.184 ken per jam. Tundaan terbesar di ruas jalinan AB yaitu 2,30 detik per kendaraan. Untuk derajat kejenuhan atau DS didapat dari perbandingan arus bagian jalinan dengan kapasitas.
Des terbesar di ruas jalinan AB yaitu 0,50 dan peluang antrian terbesar dari pembacaan grafik MKJI adalah 6% sampai 13,5%. Sekarang di bagian latar belakang. Terima kasih. Ini di latar belakang menjelaskan sedikit tentang pengertian lalu lintas, di mana kemacetan lalu lintas ditinjau dari sisi mikroskopis dapat diakibatkan oleh adanya gangguan parkir di pinggir jalan, aktivitas lalu lintas pada segmen U-turn dan pada persimpangan. Pengaruh aktivitas U-turn dan parkir di pinggir jalan sangat signifikan terhadap karakteristik dan kualitas pelayanan jalan terutama pada jam puncak di Banda Aceh. Offline. Sugiarto dan kawan-kawan 2012, Sugiarto dan kawan-kawan 2013. Lalu, bersinyal dan daerah jalinan bundaran. Simpang adalah titik simpul dalam jaringan jalan di mana dua atau lebih ruas jalan bertemu yang fungsinya untuk melakukan perubahan arah lalu lintas. Hampir kebanyakan dari arus lalu lintas tersebut berpotongan, sehingga banyak yang terjadinya konflik yang pada akhirnya menyebabkan kemacetan atau tundaan, dan terkadang kecelakaan. Bundaran juga dapat mengurangi potensi kecelakaan dikarenakan pergerakan kendaraan masuk ke daerah jalinan akan mengalami merging atau waving dengan kecepatan yang relatif rendah atau throtback dan belon. Simpang 7 Oleh Kareng merupakan persimpangan dengan jumlah pertemuan ruas jalan yang paling banyak di Kota Banda Aceh. Simpangan 7 Oleh Kareng terdiri dari pertemuan 7 ruas jalan, diantaranya Jalan T. Iskandar atau arah kota, kedua Jalan Masjid Tuha, ketiga Jalan Lam Reung, keempat Jalan Kebun Raja, kelima Jalan Nampangan, keenam Jalan Jurong, dan ketujuh Dagang dan Jalan Iskandar. Kita mulai masuk di bagian 2 metode penelitian. Penelitian ini diawali dengan rumusan latar belakang seperti yang disampaikan pada pendahuluan. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data primer dan data sekunder terlebih dahulu. Mulai kita masuk di bagian 2.1 yaitu pengumpulan data-data. Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil pengamatan di lapangan. Adapun data primer pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada yang namanya geometrik. Geometrik jalan diperoleh dengan mengukur menggunakan pita meter. Bisa teman-teman lihat di tabel berikut di bawah. Itu ada 7 nama-nama jalan tadi yang ada dijelaskan di bagian latar belakang. Yang pertama ada Jalan T. Iskandar, arah pusat Kota Banda Aceh. Tipe jalan 4/2 UD, lebar jalan 8 meter. Yang kedua ada Jalan Kebun Raja. Tipe jalan 2/2 UD, lebar jalur 6 meter. Ketiga ada Jalan Masjid Tuha, tipe jalan sama juga 2/2 UD, lebar jalur meter 4. Ada tempat Jalan Lam Reung, tipe jalan 2/2 UD, lebar jalur 6 meter. Jalan Lam Gapang, tipe jalan 2/2 UD, lebar jalur 5 meter. Jalan T. Iskandar arah Bilang Bintang, tipe jalan 4/2 D, lebar jalur 10 meter. Dan terakhir ada Jalan Jurong Dagang, tipe jalan 2/2 UD, lebar jalur 5 meter. Yang kedua, volume lalu lintas yang didapat dengan menggunakan alat bantu kamera video. Volume yang dihitung berupa yaitu sepeda motor MC, kendaraan ringan LV, dan kendaraan berat HV. Pengambilan data dilakukan selama 2 hari, dimulai dari pukul 7 sampai 9.00. Yang ketiga, kecepatan setempat didapat dengan menggunakan alat bantu speedgun. Kecepatan yang diamati pada studi kasus ini untuk jalan per satu arah adalah kecepatan setempat. Pengukuran kecepatan dilakukan dengan menggunakan alat speedgun. Data kecepatan diamati pada tiap jalur saat kendaraan menuju dan keluar dari persimpangan. Di sini ada yang namanya data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi-instansi terkait untuk mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada 1 peta kota Banda Aceh yang diperoleh dari Google Maps. Yang kedua ada peta lokasi pengamatan jalan yang diteliti Simpang 7 Oleh Kareng.
3 ada sketsa lokasi penelitian simpang 7 Ulekareng. Kemudian kita masuk di bagian 2.2, pengolahan data dan pemodelan. Metode yang digunakan pada proses pengolahan data pada simpang 7 Ulekareng yaitu dengan pengolahan data primer berupa pengolahan data volume lalu lintas untuk mendapatkan kapasitas dan derajat kejenuhan. Dan untuk pengolahan data kecepatan setempat digunakan untuk menginput kecepatan pada simulasi VISSIM 6,00-22. Data yang dihasilkan berupa volume lalu lintas dan kecepatan setempat berdasarkan hasil survei lapangan. Kemudian data ini digunakan sebagai acuan hasil penelitian ini. Volume lalu lintas tersebut dikonversikan ke dalam ekuivalensi mobil penumpang atau EMP untuk jalan 2 jalur 1 arah. Pengolahan data dilakukan setelah data-data hasil pengamatan di lapangan telah direkapitulasi sehingga data tersebut dapat dianalisis dan dapat disimulasikan dengan menggunakan software VISSIM 6.00-22. Berikut ini adalah tahapan-tahapan mendesain VISSIM 6.00-22 untuk menjalankan simulasi dan mendapat video visualisasi aliran lalu lintas. Yang pertama ada menginput background, kedua ada pembentukan jaringan jalan atau network coding, ketiga ada membangun ruas penghubung atau link connectors, keempat menentukan jumlah kendaraan atau vehicle input, yang kelima menginput kecepatan kendaraan atau desired speed, 6 menginput komposisi kendaraan, vehicle computation, compensation, 7 menentukan rute perjalanan, phase route, 8 menginput komposisi rute perjalanan, ke-9 melakukan kalibrasi atau driving behavior calibration, 10 pengaturan jumlah trial simulasi atau rundown sys dan simulation runs, 11 menjalankan simulasi atau simulation runs. Di mana kalibrasi yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah kalibrasi, parameter, dan validasi. Faktor random simulasi dengan pengandaan random seed. Sedangkan validasi adalah perbandingan parameter aliran lalu lintas yang diperoleh dari lapangan terhadap hasil simulasi dengan menggunakan VISSIM 6.00-22 dapat diterima apabila hasil yang dicapai lebih kecil dari 15%, seperti yang direkomendasikan. Kita mulai masuk di bagian 3, hasil pembahasan. Survei volume lalu lintas dilakukan pada hari Senin, 6 Maret 2017. Berdasarkan hasil pengelolaan data yang diperoleh di lapangan, volume kendaraan tertinggi saat jam puncak arus lalu lintas yang terjadi pada hari Senin 6 Maret 2017 dengan total 3.943 ken per jam. Melintas pada pagi hari pukul 7 sampai 9.00 WIB. Dan 4.619 ken per jam pada sore hari pukul 16.30 sampai 18.30 WIB. Pergerakan tertinggi yang terjadi pada hari Senin dan akan diambil volume jam puncak atau VJP dengan interval waktu 1 jam yang selanjutnya akan digunakan sebagai data input untuk proses simulasi menggunakan software VISSIM 6.00-22. Data volume lalu lintas diperoleh dengan mencatat semua jenis kendaraan yang melintas titik bias, pengamatan, dan interval. Waktu 15 menit kemudian diolah menjadi volume lalu lintas dalam interval waktu 1 jam. Di mana kita bisa lihat di tabel berikutnya. Sini ada yang pertama hari Senin 6 Maret 2017. Arus maksimum ken per jam ada 4.619 dan pada hari Kamis 9 Maret 2017 arus maksimum 4.566. Kemudian kita mulai masuk di kecepatan setempat. Perhitungan besarnya kecepatan setempat didapat menggunakan speed gun dengan jarak pengambilan 25 meter dari simpang. Untuk mendapatkan kecepatan setempat diambil 60 kendaraan yang melintasi setiap lengan tersebut, di mana bisa kita lihat di tabel berikut. Pertama, Jalan T. Iskandar, arah pusat kota Banda Aceh,
Lebar jalur 8 meter, kecepatan kilometer per jam 17,19. Di mana yang kedua ada jalan Kebun Raja, lebar jalur 6 meter, kecepatan kilometer per jam 22,27. Ketiga ada jalan Masjid Tuha, lebar jalur 4, kecepatan kilometer per jam 21,4. Ada jalan Lamreung, lebar jalur 6 meter, kecepatan kilometer per jam 22,61. Jalan Lamgapang, lebar jalur 5 meter, kecepatan kilometer per jam 22,74. Jalan T. Iskandar arah Bilang Bintang, lebar jalur 10 meter, kecepatan kilometer per jam 20,24. Dan yang terakhir ada Jalan Jurong Dagang, lebar jalur 5 meter, kecepatan 21,31 km per jam. Kemudian kita masuk di bagian volume jam puncak. Di volume jam puncak digunakan sebagai dasar untuk perancangan jalan raya dan berbagai macam analisis operasional. Jalan raya harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu melayani pada saat lalu lintas pada kondisi volume jam puncak. Di mana bisa kita lihat lagi di tabel berikutnya. Di mana ada 7 jalan lagi yang sama. Yang pertama ada Jalan T. Iskandar arah pusat kota Banda Aceh 1861 volume ken per jam. Kedua ada Jalan Kebun Raja 290 volume ken per jam. Ketiga ada Jalan Masjid Tuha 229 volume ken per jam. Ada Jalan Lamreung 407 volume ken per jam. Ada Jalan Lamgapang 430 volume ken per jam. Keenam ada Jalan T. Iskandar arah Belang Bintang 1440 volume ken per jam. Dan terakhir ada Jalan Jurong Dagang 478 volume ken per jam. Kemudian kita masuk di penentuan ukuran bundaran. Bundaran paling efektif jika digunakan untuk persimpangan antara jalan dengan ukuran dan tingkat arus yang sama. Karena itu, bundaran sangat sesuai untuk persimpangan antara jalan 2 jalur atau 4 jalur. Bundaran mempunyai keuntungan, yaitu mengurangi kecepatan semua kendaraan yang berpotongan dan membuat mereka hati-hati terhadap risiko konflik dengan kendaraan lain. Dimana teman-teman bisa lihat di tabel berikutnya di sini. Ada yang namanya ada tipe bundaran. Tipe bundaran R10 kurang 11, ada jari-jari bundaran 10, jumlah lajur masuk arah 1, lebar jalur masuk B1 meter 3,5, panjang jalinan LW 23, lebar jalinan WW 7 meter. Jadi teman bisa lihat ada macam jenis-jenis tipe bundaran. Nah, setelah data geometrik volume, lalu lintas dan pergerakan untuk exiting diketahui. Data tersebut digunakan untuk data masukan perencanaan simpang dengan bundaran. Sehingga dari MKJI didapatkan tipe bundaran R10 kurang 11. Tipe bundaran R10 kurang 11 tidak dapat digunakan karena tipe tersebut blank bintang 10 meter atau 4/2D. Jadi tipe bundaran yang diambil R10 kurang 22 dengan lebar jalinan 9 meter dan apron 2 meter untuk radius putar kendaraan berat. Mana teman-teman bisa lihat di bawah ada gambar rencana bundaran Simpung 7 oleh Karing. Karena bundarannya dibentuk akan dibuat seperti gambar yang di bawah ini. Kemudian kita mulai masuk di distribusi pergerakan kendaraan. Distribusi ini merupakan distribusi pergerakan volume jam puncak. Data ini digunakan sebagai data input PI SSIM 6.00 sampai kurang 22. Di mana teman-teman bisa lihat lagi di gambar tabel berikutnya. Itu ada keterangan-keterangannya di bawah, ada keterangan nama jalan, ada angka total ken dan per jamnya, teman-teman bisa lihat di bawah. Kemudian kita mulai masuk di simulasi dan hasil PI SSIM 6.00 kurang 22.
arus jalinan bundaran. Berdasarkan data yang input KV ISSIM, didapat arus jalinan pada tiap ruas. Arus tertinggi terjadi pada ruas jalinan AB di Jalan T. Iskandar, Kota Kebun Raja, dikarenakan banyak terjadi pergerakan dari Jalan T. Iskandar Kota. Menurut Anonim 1997, pada umumnya bundaran dengan pengaturan hak jalan atau prioritas dan kiri digunakan di daerah perkotaan dan pedalaman bagi persimpangan antara jalan dengan arus lalu lintas sedang. Pada arus lalu lintas yang tinggi dan kemacetan pada daerah keluar simpang bundaran tersebut mudah terhalang, yang mungkin menyebabkan kapasitas terganggu pada semua arah. Gimana teman-teman bisa lihat lagi di gambar tabel berikutnya. Ini ada di bagian jalan AB, arus bagian jalan Q ken per jam 3184, ada di bagian BC 2552 arus bagian jalan Q ken per jam, dan seterusnya. Itu ada 7 bagian jalinan, dan ada arusnya bagian jalan Q ken per jam. Nah, kita mulai masuk di bagian kedua, kapasitas dinamis. Kapasitas dinamis didapat dari hasil run dengan menaikkan volume untuk mendapatkan arus maksimum di ruas jalinan. Selanjutnya dilakukan distribusi kumulatif 90% dari volume. Kapasitas dinamis dapat dari hasil perhitungan nilai kumulatif 90% persentil dari distribusi kendaraan atau volume yang didapat dari hasil run. Yang kita masuk di bagian ketiga, kapasitas dinamis maksimum. Menurut Geistveld tahun 2008, konsep dinamis mendukung sebuah metode baru untuk menentukan kapasitas sebagai fungsi yang menggambarkan probabilitas dari kemacetan lalu lintas tergantung pada arus, dan kapasitas yang dirancang dapat ditentukan dengan persentil spesifik dari fungsi persebaran, di mana kapasitas dinamis didasarkan pada distribusi arus lalu lintas yang diobservasi langsung. Untuk menentukan ambang batas yang mendefinisikan sebagai nilai interval 90%, 95% dan 99%. Dari data yang tersedia. Selanjutnya, distribusi kumulatif dari volume akan dievaluasi pada persentil 85,90 dan 90 atau Chang dan Kim 2000. Kapasitas dinamis maksimum didapat dari hasil perhitungan nilai kumulatif 90 persentil dari distribusi kendaraan atau volume yang didapat dari hasil run dengan menaikkan volume untuk mendapatkan daya tampung maksimum ruas jalan. Mana teman-teman bisa lihat lagi di tabel berikutnya. Di situ ada 7 bagian jalinan dan ada bagian kapasitas C ken per jam. Teman-teman bisa lihat. Kemudian kita mulai masuk di bagian tundaan. Berdasarkan hasil simulasi dari ISSIM, didapat tundaan tertinggi pada jalinan bundaran, yaitu di ruas jalinan